Dah, Oke, dah. Tuh, dua, tiga. mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Dasar Infrastruktur dan Teknologi Informasi Prodi Sistem Informasi Angkatan 2022 Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini kami izin mempresentasikan mengenai tugas akhir tentang mata kuliah tersebut. Next. Materi yang akan kami bahas yaitu tentang jaringan komputer. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri anggota-anggota dari kelompok 6. Next. Yang pertama ada saya, Zikra Ramadanti Aksan dengan NPM 222103023. Yang kedua ada saya Yuni Safira Duyanti dengan NPM 222103021. Selanjutnya ada nama saya Muhammad Sobri, NPM 222103024. Terakhir dengan saya dengan nama Muhammad Fatan Al Faruq dengan NPM 222103022. Oke. Next, mengenai jaringan komputer. Sebagian pengguna yang aktif mengoperasikan komputer biasanya tidak asing lagi dengan jaringan. Abad ke-21 ini bisa dinamakan era informasi, di mana teknologi jaringan komputer sudah mendunia, membantu setiap orang selalu terhubung tanpa terhambat jarak. Next. Namun, apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah lebih dari satu komputer saling berhubungan melalui suatu media komunikasi untuk mendapatkan informasi pertukaran. Lalu, Next. ditemukannya jaringan komputer. Jaringan komputer mulai diaplikasikan sekitar tahun 1950-an, di mana komputer sudah harus melayani beberapa tempat yang tersedia. Saat itu ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS, Time Sharing System. Konsep jaringan komputer ditemukan sekitar tahun 1940-an di Amerika oleh proyek untuk pengembangan komputer di laboratorium Bell dan grup riset dari Universitas Harvard yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Kemudian ada juga kelebihan dan kelebihannya. Berbagi file secara massal sangat mudah. Informasi dapat dibagikan secara bebas. Jaringan komputer terbuka untuk semua orang. Lalu ada kekurangannya. Yang pertama, pengaturan mahal. Kedua, tidak aman. Ketiga, penyebaran virus komputer yang cepat. Kemudian ada fungsinya. Satu, membagikan sumber daya seperti printer. Dua, sarana komunikasi seperti bertukar informasi melalui pesan singkat. Tiga, akses informasi yang memungkinkan penggunanya mengetahui berbagai data dalam jaringan komputer tersebut sesuai kebutuhan. Pada awalnya penemuan jaringan komputer digunakan untuk memanfaatkan sebuah perangkat komputer untuk keperluan bersama. Idenya adalah untuk mengerjakan beberapa tugas tanpa membuang waktu kosong yang terlalu banyak. Maka dibuatlah proses beruntun, sehingga program bisa dijalankan dalam beberapa komputer. Dilanjutkan dengan teman saya, Safira. Kemudian ada jenisnya ada 3, yaitu LAN, MAN, dan WAN. LAN merupakan perangkat komunikasi saling terhubung dalam wilayah yang terbatas secara geografis seperti gedung dan kampus. Kemudian MAN merupakan jaringan yang dapat menjangkau antar kota tertentu seperti perguruan tinggi dan pemerintahan. Ketiga yaitu WAN, jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara bahkan benua. Kelebihan-kelebihannya antara lain yaitu MAN memiliki kelebihan area jangkauan lebih luas, mempermudah urusan bisnis, memiliki kecepatan transfer data yang tinggi.
Kelebihan LAN yaitu LAN tidak menguras terlalu banyak biaya, paling hemat dibanding jenis jaringan yang lain. Koneksi transfer data antar node berlangsung cepat dan tidak membutuhkan operator telekomunikasi untuk dapat membuat jaringan. Kemudian kelebihan WAN antara lain yaitu WAN memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar. Semua yang terdapat pada jaringan WAN dapat menggunakan data yang sama. Dan yang terakhir, sistem jaringan yang luas dan besar. Kekurangan LAN antara lain yaitu luas wilayah koneksinya terbatas. Kemudian kekurangan nyaman sangat mungkin untuk sirsa oleh orang yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan atau tujuan lainnya. Yang kedua yaitu jika ada kerusakan perbaikannya membutuhkan waktu yang lama. Kemudian kekurangannya WAN yaitu biaya operasional yang sangat tidak sedikit, jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Ketiga yaitu jaringan ini rentan terhadap serangan dan ancaman dari dunia luar seperti hacker. Manfaat bagi perusahaan antara lain yaitu yang ke-1 resource sharing yang bertujuan agar seluruh program, peralatan, khususnya data dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan. Yang kedua yaitu saving money, perangkat dan data yang dapat di-share akan membuat penghematan anggaran yang cukup besar karena tidak perlu membeli perangkat baru untuk dipasang di tiap-tiap unit komputer. Yang ketiga yaitu high reliability, sistem informasi manajemen kantor terpadu atau sistem pelayanan satu atap dengan teknologi client service, internet maupun internet dapat diterapkan pada jaringan komputer sehingga dapat memberikan pelayanan yang handal, cepat, dan akurat sesuai kebutuhan dan harapan. Kemudian manfaat bagi umum antara lain yaitu bisa melakukan proses pengiriman data secara cepat dan efisien, dapat mengirimkan teks, audio, gambar, maupun video secara real-time, dapat mengakses berita melalui internet, dapat memakai satu printer oleh beberapa komputer secara bersama, serta dapat berkomunikasi satu sama lain melalui email atau chatting. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang masalah pada jaringan, begitu pula dengan cara mengatasinya. Yang pertama adalah local area connection yang tidak muncul. Cara mengatasinya bisa dengan cara melakukan pembetulan dari proses pemasangan network wireless adapter ataupun melakukan penginstalan ulang pada driver adapter network tersebut. Yang kedua, proses transmisi data yang melambat. Cara mengatasinya bisa dengan cara membatasi waktu untuk melakukan akses informasi atau dengan cara lain yaitu melakukan upgrade pada server dan perangkat keras jaringan. Kemudian yang ketiga, sering mengalami kegagalan server. Cara mengatasinya dengan melakukan pengecekan terhadap server Anda dan bersihkan server dari malware dan program lainnya yang mencurigakan. Kemudian terkena virus, cara mengatasinya bisa dengan menerapkan best practice security policy, pertahanan sistem harus kebal. Yang kelima, koneksi terputus-putus. Cara mengatasinya bisa dengan lapor ke Telkom terdekat. Kemudian yang terakhir, koneksi lambat. Cara mengatasinya bisa dengan menggunakan antivirus atau anti-spyware. Lanjut. Cara kerja protokol jaringan yaitu router menghubungkan jaringan ke jaringan lain dan bertindak sebagai dispatcher. Mereka menganalisis data untuk dikirim melalui jaringan, memilih rute terbaik untuk itu dan mengirimkannya. Jaringan komputer bekerja dengan penghubung yang dinamakan node. Node yang berperan sebagai penghubung ini dapat berupa modem, hub, switch, atau peralatan komunikasi data lainnya. Lanjut. Protokol jaringan merupakan sistem yang dapat mengatur komunikasi, hubungan, dan perpindahan data yang ada pada sebuah komputer. Protokol jaringan juga biasanya dikembangkan, ditentukan, dan diterbitkan oleh 3 organisasi, diantaranya The Institute of Electrical and Electronics Engineer atau IEEE. Kemudian The Internet Engineering Task Force atau IETF, dan terakhir The World Wide Web Consortium atau W3C. Lanjut.
Fungsi protokol jaringan yang pertama addressing, yang kedua reassembly, yang ketiga times out, yang keempat flow control, yang kelima error control, dan terakhir encapsulation. Lanjut. Oke, untuk Berikutnya. jenis protokol jaringan, yang pertama ada Transmission Control Protocol, Internet Protocol, TCP/IP, yaitu standar dari komunikasi data yang dipakai oleh komunikasi internet. Kedua ada User Datagram Protocol, yaitu UDP, di mana transfer TCP/IP yang mendukung komunikasi yang unreliable. Lalu ada Secure Cell atau SSH, yaitu memungkinkan penggunanya untuk mengontrol sebuah perangkat dari jarak jauh melalui koneksi internet. Keempat ada oscillator, yaitu untuk menentukan aturan sehingga seluruh alat komunikasi bisa saling terkoneksi melalui jaringan internet. Yang kelima, File Transfer Protocol, yaitu dapat mengirim file dari klien menuju server. Terakhir ada HTTPS, protokol jaringan yang mengatur komunikasi dan transfer data antar klien dan server dengan aman. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sudah. Bye-bye, Oke. geng.